penentu nasib bangsa Indonesia 10 hari ke depan itu. Penentu 10 hari ke depan ini. Kalau 10 hari mereka tetap melaksanakan mudik, tetap melaksanakan pulang kampung, tidak social distancing, pegangi omongan saya. Lihat, akan meledak wabah ini. Masuk ke rumah semua orang, akan menampar semua pipi semua orang. Lihat aja. Tolonglah ditertibkan semuanya. Sadar diri. Mereka yang ada di Jakarta, mereka yang di tempat-tempat yang saat ini melakukan PSBB, mereka kesusahan, sedih, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Mereka sedih yang saat ini di PHK, tapi nggak bisa pulang. Sedih, hanya makan tabungan, nggak ada kerjaan. Namun di tempat-tempat tertentu mal masih dibuka, pasar masih dibuka, banyak orang berjubel. Ini kan menyayat hati namanya. Ya memang, yang namanya virus ini makhluknya Allah, ciptaan Allah, tidak bisa menyebar kecuali izin Allah. Memang. Siapa bilang enggak? Iya memang. Ini seleksi alam ya. Ini seleksi alam fi akhir sa'ah. Ini seleksi alam. Mereka orang-orang yang memiliki sesuatu dalam hatinya, akan terjadi sesuatu pada diri dan keluarganya. Orang yang bisa menyelamatkan hati, pikiran, dan akhlaknya, dia akan selamat sampai berjumpa dengan husnul khotimah. Ini seleksi alam ini. Silahkan pikirkan baik-baik. Nasib bangsa Indonesia 10 hari ke depan. Mereka maksa mudik, halal bihalal, memaksa sholat Idul Fitri dengan jumlah yang sangat besar, dengan masyarakat majmuk dari berbagai kota. Ya, ini akan berbahaya karena sifat daripada virus ini akan mutasi genetik. Mutasi genetiknya ini akan berbahaya. Saya nggak akan berpanjang-panjang lah. Saya cuma bisa berdoa kepada Allah. Kami di sini memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Taat atau tidak itu terserah Anda. Kami mengucapkan seperti ini dikatakan tidak membela rakyat. Di saat yang lain kami dianggap kontra pemerintah, memusuhi pemerintah. Ini keadaan kita seperti itu ya, ikhwan. Adu domba. Berbicara apapun salah, diam pun salah, mengomentari apapun salah, tidak mengomentari juga salah. Ini disalahkan semua orang. Ini antara satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Saling menyalahkan, nggak saling support ini. Satu dengan yang lain, ayo salahkan, ayo kritisi, tapi nggak ada solusi. Untuknya kita semua, marilah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah, doa yang banyak, baca Quran, baca zikir, beribadah kepada Allah. Kalau kita jenuh, olahraga, lari. Olahraga apa yang kita bisa? Olahraga. Sehatkan badan kita. Sistem imun tubuh kita harus bagus agar resistan di dalam virus ini. Ini agama-agama yang mengajarkan hifdzun nafas, saya ulangi lagi, mengajarkan keselamatan. Maka kita melihat ya, saya melanjutkan apa yang dikatakan Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak pun mengatakan, wahai ibu, tinggalkan barang tersebut, aku berikan hartaku untukmu, aku gagal haji. Akhirnya beliau pun kembali ke rumahnya. Maka ketika sampai di rumah, setelah 6 bulan kemudian teman-temannya pada pulang, beliau berkunjung. Haji mabrur, wa sa'yan masykur, wa tijaratan lan tabur, wa anta kadzalik. Dan engkau juga, loh kok bisa aku juga? Iya, engkau dan aku kan waktu itu kan tawaf bareng. Loh kok bisa tawaf? Saya nggak berangkat. Oh kamu jangan bohong, kita tawaf bareng. Ibnu Mubarak pun pergi ke tempat temannya yang lain, memberikan selamat, haji mabrur, wa sa'yan masykur, wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan kau diberkahi oleh Allah, hajinya dimakburkan oleh Allah, dimabrurkan oleh Allah. Wa anta kadzalik, dan kau juga. Kamu jangan aneh-aneh, saya ini nggak berangkat haji. Kamu bagaimana? Kita ini wukuf di Arafah bareng. Kaget Ibnu Mubarak. Tadi mengatakan tawaf bareng saya, ini wukuf di Arafah. Jalan lagi. Sampai akhirnya beliau ke teman yang lain mengatakan, itu juga
haji mabrur, wa sa'yan maskur, wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan hajimu dikabulkan oleh Allah. Wa anta kadzalika temannya. Loh, saya nggak berangkat haji, kamu jangan aneh-aneh, kita limpar jumroh bareng kok. Semakin bergetar hati Imam Ibnul Mubarak. Saya nggak berangkat, tapi mereka mengatakan aku bersama mereka. Malamnya beliau berpikir, ya Allah, mereka kok aneh begini ya. Malamnya beliau mendengarkan zat yang menciptakannya mengatakan, jangan ragu wahai hambaku. Sesungguhnya apa yang kau perbuat aku saksikan. Engkau menolong Duriyah, kekasihku Nabi Muhammad. Engkau menolong anak-anak yatim yang kelaparan. Aku saksikan, dan sebagai gantinya aku wujudkan satu malaikat yang menyerupai dirimu, wajah seperti wajahmu, dan haji umroh sepanjang tahun, sepanjang waktu aku gantikan sebagai dirimu, dan sampai hari kiamat tidak akan aku akhiri. Maknanya apa? Agama ini hifdun nafas. Kalau seandainya Imam Ibnul Mubarak tetap bersikukuh menunaikan kewajibannya di hadapan Allah, mana dapat penghormatan yang lebih dari Allah? Nggak dapat. Tapi Imam Ibnul Mubarak mengedepankan hifdun nafas, mengedepankan penyelamatan jiwa, maka mendapatkan kedudukan di hadapan Allah dengan apa? Diserupakan malaikat berbentuk Imam Ibnul Mubarak yang haji setiap tahun, umroh setiap saat, dengan wujud jasadnya, wajahnya seperti Imam Ibnul Mubarak, yaitu malaikatnya Allah. Pilih mana kita? Makanya amaliyah agama ini amaliyah hifdun nafas, penyelamatan jiwa, humanity, humanis.